Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Hales. Tetap semangat belajar. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Hales. Pada pertemuan 3 ini kita akan membahas mengenai model data. Model data merupakan konsep untuk menerangkan data, hubungan-hubungan antar data, makna data atau semantik, dan batasan data. Jenis-jenis model data diantaranya model data berdasarkan objek dan model data berdasarkan record. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas terdiri dari model keterhubungan entitas atau entity relationship model, model berorientasi objek atau object oriented model, model data semantik atau semantic data model, model data fungsional atau fungsional data model. Model keterhubungan entity atau entity relationship model merupakan model yang paling populer digunakan dalam perancangan basis data. Entity relationship model. Model ini untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek. Objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek tersebut. Di sini komponen utama pembentukan model entity relationship yaitu entitas atau entity, relasi atau relation. Kedua komponen ini dideskripsikan lebih lanjut melalui jumlah atribut atau properti. Kita lihat terdapat 3 tabel yaitu tabel buku, anggota, dan peminjaman. Masing-masing tabel memiliki atribut sebagai primary key, dan primary key pada tabel buku dan anggota menjadi foreign key di tabel peminjaman. Atributnya berupa kode buku, judul buku, stok, dan seterusnya. Entitasnya berupa B01, B02, 03, judul pemrograman C++, dan seterusnya. Relasinya hubungan antara kode buku di tabel buku dengan kode buku di tabel peminjaman, begitu pula dengan kode anggota. Diagram Entity Relationship atau IR diagram dikenal IRD. Model ini berisi komponen himpunan entitas, relasi yang dilengkapi dengan atribut-atribut yang dapat digambarkan sebagai simbol dasar yang dapat digunakan diantaranya yaitu persegi panjang menyatakan himpunan entitas, tanda wajik atau simbol wajik menyatakan himpunan relasi, lingkaran menyatakan sebagai atribut atau atribut key garis bawah. Yang terakhir yaitu garis menyatakan bagian penghubung atau link. Dalam diagram IRD atau IR, aturan yang terpenting adalah kardinalitas relasi atau mapping cardinalities yang menentukan jumlah entity yang dapat dikaitkan dengan entity lainnya melalui relationship set. Jenis mapping cardinalities diantaranya 1. Relasi 1 ke 1 atau one to one, 2. Relasi 1 ke banyak atau one to many, yang terakhir yaitu relasi banyak ke banyak, many to many. Contoh relasi one to one. Entitas tabel buku memiliki atribut kode buku, judul, dan stok. Entitas anggota yang memiliki atribut kode anggota dan nama. Tanda wajik dengan label meminjam menandakan hubungan one to one, di mana kode anggota dengan kode buku menjadi foreign key di tabel peminjaman. Contoh relasi one to many. Entitas tabel buku memiliki atribut kode buku, judul, dan stok. Entitas anggota memiliki atribut kode anggota dan nama. Tanda wajik dengan label meminjam menandakan hubungan many to one atau one to many, di mana kode anggota
dan kode buku menjadi foreign key di tabel peminjaman, sedangkan tanggal pinjam, jumlah, dan seterusnya sebagai atribut normal. Contoh relasi many to many, entitas tabel buku memiliki atribut kode buku, judul, dan stok. Entitas anggota memiliki atribut kode anggota dan nama. Tanda wajib dengan label minjam menandakan hubungan many to many, di mana kode anggota dan kode buku menjadi foreign key di tabel peminjaman, sedangkan tanggal pinjam, jumlah, dan seterusnya sebagai atribut normal. Model berbasis objek menggunakan platform Java. Dimulai dari deklarasi menggunakan Java, kemudian deklarasi objek menggunakan Java, di mana database diakses atau terdapat interaksi dengan end user. Model berbasis objek menggunakan UML, di mana UML digambarkan dengan dua jenis. Yang pertama structural diagram, dan yang kedua adalah behavior diagram. Lebih detailnya pembahasan UML ada di mata kuliah pemodelan berbasis objek. Structural diagram terdiri dari kelas diagram, objek diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Behavioral diagram terdiri dari use case, sequence, collaboration, state chart, dan yang terakhir activity diagram. Semantic model hampir sama dengan entity relationship model, di mana relasi antara objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol tetapi menggunakan kata-kata semantik. Tanda-tanda yang menggunakan semantic model sebagai berikut, yaitu garis anak panah menunjukkan adanya relasi dan garis lurus menunjukkan atribut. Sebagai contoh, Bank X dalam semantic model menggambarkan Surya memiliki atribut kode anggota dan nama. Statusnya sebagai anggota memiliki pinjaman yang terhubung melalui foreign key kode anggota dengan jumlah dan dari entitas peminjaman. Model data berbasis record menjelaskan kepada user tentang hubungan logik antara data dengan basis data. Dan yang membedakan dengan model data berbasis objek yaitu mengurai struktur logika keseluruhan dari suatu database, dan juga digunakan untuk mengurai implementasi dari sistem database atau high level description of implementation. Terdapat tiga model data berbasis record. Yang pertama, model relasional, di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan oleh sejumlah tabel dan masing-masing tabel terdiri dari beberapa kolom yang namanya unique. Model ini berdasarkan notasi teori himpunan atau set teori, yaitu relation. Contoh database penjualan barang terdiri dari tiga tabel, diantaranya tabel supplier, suku cadang, dan yang terakhir pengiriman. Pada tiga tabel berikut kita dapat melihat kode unik pada tabel supplier memiliki hubungan dan menjadi bagian atribut dengan tabel pengiriman. Begitu pula dengan tabel suku cadang memiliki hubungan dan menjadi bagian atribut dengan tabel pengiriman, keduanya sebagai foreign key. Yang kedua yaitu model hierarki. Hubungan antara data direpresentasikan dengan record-record tersebut disusun dalam bentuk tree atau pohon, dan masing-masing node pada tree tersebut merupakan record group atau data elemen yang memiliki hubungan kardinalitas one to one dan one to many. Pada model hierarki ini, pucuk teratas adalah A sebagai parent, B, C, dan D sebagai child, dengan garis yang menandakan hubungan dengan atributnya. Sebagaimana dosen Baya mengajar dua mata kuliah sistem database dan analisa perancangan sistem informasi, setiap mata kuliah memiliki daftar mahasiswa yang akan hadir sesuai dengan jadwalnya.
Model jaringan distandarisasi tahun 1971 oleh Database Task Group atau DBTG atau disebut juga model Coda Ashley. Model ini mirip dengan hierarki di mana hubungan antara data diwakili oleh record dan link. Perbedaannya terletak pada susunan record dan link, yaitu network model penyusun record dalam bentuk graf dan hubungan kardinalitas one to many to many. Sebagaimana kita bisa lihat, R1 saling berhubungan hingga R5 melalui link garis. Model jaringan lanjut di sini sebagaimana dosen Bayam mengajar 2 mata kuliah sistem database dan analisa perancangan siswa atau sistem informasi. Setiap mata kuliah memiliki daftar mahasiswa yang akan hadir sesuai dengan jadwalnya. Namun ada mahasiswa yang mengikuti kedua mata kuliah tersebut di jam yang berbeda. Oke, selesai sudah sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Harles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.